Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu dalam penjelasan TO Sejarah yang ke-8. Soal nomor 1. Suatu kumpulan tulisan tentang perjalanan seorang musafir atau pujangga atau pendeta yang dapat dijadikan sumber sejarah disebut. Jawabannya adalah B. Biografi. Penjelasan soal nomor 1. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ternama. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata bios dan grafien. Bios berarti hidup dan grafien berarti menulis, sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa seseorang. Contohnya, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga 24 Januari tahun 1916. Beliau adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR. Kini Tentara Nasional Indonesia pertama. Latar belakangnya dalam dunia militer tidak luas-luas banget, namun dimulai dari Hansip yang mengantisipasi serangan udara di zaman kolonial. Kemudian 3 bulan latihan menjadi calon komandan batalion di Bogor. Akhirnya dia langsung jadi komandan batalion sekitar 2 tahunan. Penjelasan berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2. Revolusi di Prancis yang meruntuhkan penjara Bastille dalam suatu gerakan people power pada dasarnya juga merupakan gerakan penegakan demokrasi semboyan gerakan. Demokrasi dalam perjuangan tersebut adalah C. Liberté, Égalité, dan Fraternité. Penjelasan soal nomor 2. Revolusi Prancis, Liberté, Égalité, Fraternité adalah moto resmi dari Republik Prancis dan Republik Haiti. Semboyan revolusi Prancis adalah Liberté, Égalité, Fraternité yang artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Asal-usul semboyan Liberté, Égalité, Fraternité adalah salah satu dari sekian banyak moto yang lahir dari perjuangan rakyat Prancis ketika berusaha membebaskan diri dari sistem monarki dalam revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799. Makna semboyan revolusi Prancis, semboyan Liberté, Égalité, Fraternité adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap kekuatan monarki yang berkuasa di Prancis saat itu. Soal nomor 3. Peran penting Nisan Sultan Malik Al-Saleh bagi sejarah adalah jawabannya B. Petunjuk Samudra Pasir sebagai kerajaan pertama Nusantara. Penjelasan soal nomor 3. Sultan Malik Al-Saleh nama awalnya adalah Marahsilu. Namun, ketika beliau masuk Islam berubah nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Peran penting Nisan Sultan Malik Al-Saleh bagi sejarah adalah petunjuk Samudra Pasir sebagai kerajaan pertama Nusantara. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ketika armada Portugis datang ke Maluku untuk membeli cengkeh pada awal abad ke-16, tidak semua wilayah menghasilkan cengkeh. Wilayah yang tidak menghasilkan cengkeh adalah jawabannya A. Makian. Penjelasan soal nomor 4. Pulau Makian adalah nama salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Wilayah yang tidak menghasilkan cengkeh di Maluku adalah Pulau Makian. Soal nomor 5. Sebab khusus diadakannya Traktat London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda adalah jawabannya adalah D. Kedudukan Aceh yang semakin kuat di Selat Malaka. Traktat London adalah perjanjian antara Inggris dan Belanda yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Latar belakang salah satunya dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Malaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada, seperti Pulau Pinang, terlalu jauh dari Selat Malaka, sedangkan Bengkulu menghadap ke Samudra Hindia dan Selat Sunda. Setelah Jawa diserahkan kepada Belanda, Raffles pergi ke Sumatera dan menjadi gubernur Bengkulu sampai tahun 1818. Raffles berani melakukan hal ini karena wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak diikutsertakan dalam konvensi London yang diberlakukan pada 1814. Konvensi ini menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda, sementara Afrika Selatan, Sri Lanka, dan India tetap dikuasai Inggris. Soal nomor 6. Muhammad Yamin tidak setuju terhadap perjuangan diplomasi Sultan Syaril terhadap Belanda pada Perjanjian Linggarjati. Kita lihat apa itu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati atau Perundingan Linggarjati atau Perundingan Cirebon adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat.
yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Isi perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Soal nomor 7. Sistem tanam paksa dianggap sangat memberatkan rakyat karena hal-hal berikut kecuali A. Pekerjaan di pabrik jauh lebih berat dibandingkan pekerjaan di sawah. Penjelasan soal nomor 7. Tanam paksa atau disebut juga dengan kultur stem cell ialah suatu sistem yang bertujuan dan yang bermanfaat bagi Belanda. Jalannya sistem tanam paksa, Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan sistem ini dengan mengambil pelajaran dari sistem pajak tanah yang gagal pada era sebelumnya oleh Raffles. Soal nomor 8. Salah satu peristiwa yang terjadi pada periode ketiga Perang Padri adalah jatuhnya kota Bonjol. Penjelasan soal Perang Padri. Dulu di Sumatera Barat ada dua kaum yang bernama kaum Padri dan kaum Adat. Kaum Padri adalah kaum yang mengikuti ajaran Islam, sedangkan kaum Adat adalah kaum yang masih mengikuti tradisi leluhur. Banyak pertentangan yang terjadi di antara kaum Padri dan kaum Adat. Namun di tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy untuk menjadi residen di Minangkabau. Di tanggal 10 Februari 1821, Dupuy melakukan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat yaitu Tuanku Suroaso dan 14 penghulu Minangkabau lainnya. Menurut perjanjian ini, beberapa daerah diduduki oleh Belanda. Tanggal 18 Februari 1821, Belanda kembali menduduki Simawang sesuai dengan perjanjian. Hal itu tidak bisa diterima oleh kaum Padri dan pada tahun yang sama terjadilah Perang Padri. Perang Padri ini terjadi 3 fase. Nah, fase yang ketiga itu adalah jatuhnya kota Bonjol. Soal nomor 9. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang pernah mengadakan upaya pergerakan tenaga kerja dengan membentuk jawabannya Romusha dan Tonarigumi. Penjelasan soal 9. Romusha dan Tonarigumi. Tonarigumi adalah bentuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahan. Sedangkan Romusha adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang diperkerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, mulai tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusha adalah petani dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusha. Soal nomor 10. Salah satu penyebab memburuknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1961 dan akhirnya menimbulkan konfrontasi antara kedua negara adalah jawabannya E. Rencana Inggris yang menata masa depan wilayah kekuasaannya di Kalimantan. Penjelasan soal konfrontasi Indonesia dan Malaysia kita kenal dengan Ganyang Malaysia. Pernyataan Malaysia di bawah bendera federasi dan bantuan Inggris ini membakar semangat Indonesia dan mengusik ketenangan diplomasi Indonesia karena Malaysia dianggap menganeksasi wilayah sebagai boneka Inggris. Federasi Malaysia ingin menggabungkan beberapa daerah di Malaysia seperti Sarawak dan Sabah. Ganyang Malaysia dimulai pada Juli 1963. Ketika itu Republik Federasi Malaysia mulai terbentuk dan Malaysia melakukan banyak propaganda persuasif dibantu oleh Inggris. Beberapa daerah di Borneo atau Kalimantan yaitu Sarawak dan Sabah memilih ikut dengan Malaysia, sedangkan Singapura memutuskan untuk berdiri sendiri. Soal nomor 11. Orientasi kebijakan politik pemerintah Orde Baru dalam memandang Islam sebagai kekuatan politik ternyata mengalami perubahan. Awalnya pemerintah Orde Baru memandang Islam sebagai kekuatan politik yang membahayakan jalannya kestabilan dan dominasi politik pemerintah. Hal itu biasa terlihat dari beberapa kebijakan diantaranya mengempanyekan istilah ekstrim kanan dan sebagainya. Namun menjelang akhir kekuasaannya pemerintah Orde Baru justru melakukan perangkulan kepada kelompok Islam. Berikut ini bukti adanya politik akomodasi kekuatan Islam oleh pemerintah Orde Baru adalah jawabannya A. Dukungan Soeharto kepada Habibie untuk menjadi ketua umum ICMI. Penjelasan soal 11. ICMI, Soeharto menginisiasi berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI sebagai wadah para intelektual Muslim perkotaan. Soeharto mengangkat Habibie, sebenarnya Habibie agak keberatan ketika diminta memimpin ICMI. Izin dari Soeharto atas pembentukan ICMI meluruskan jalan Habibie ke kursi ketua umum.
Tidak kurang dari 49 cendekiawan Muslim se-Jawa berhasil membulatkan suara dukungan terhadap pengangkatan Habibie sebagai Ketua ICMI. Surat tersebut kemudian disetujui Soeharto pada Januari 1991. Soal nomor 12. Kelahiran nasionalisme Cina merupakan reaksi dari dikuasainya Cina oleh bangsa Manchu. Ketika berkuasa, bangsa Manchu melakukan dominasi dan segregasi kepada bangsa Cina, sehingga muncul kebencian bangsa Cina terhadap pemerintahan Manchu. Ketidaksukaan bangsa Cina kepada pemerintah Manchu makin membesar ketika pemerintah tidak berdaya menghadapi dominasi bangsa Inggris di wilayah tersebut, terutama setelah disepakatinya Perjanjian Nanking. Perjanjian yang disepakati oleh pemerintah Inggris dan dinasti Manchu pada 1842 ini menimbulkan beberapa dampak. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut adalah diberlakukannya hak ekstrateritorial bangsa asing di Cina. Penjelasan soal nomor 12. Penjelasan soal nomor 12. Peristiwa timbulnya nasionalisme Cina dimulai dari yang pertama adalah tentang Perang Candu. Perang Candu berawal dari aktivitas perdagangan Inggris yang memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai. Berikutnya pemberontakan Taiping terjadi di Guangxi pada tahun 1851 dengan dipimpin oleh Hung Shui-chuan. Adapun tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk melengsarkan kekuasaan pemerintah dinasti Manchu yang dianggap tidak efektif. Perang Cina-Jepang 1894 sampai 1895. Gerakan lainnya memicu timbulnya nasionalisme Cina adalah Perang Cina melawan Jepang. Ini bermula ketika kedua negara sama-sama tertarik dengan Korea. Cina yang kala itu telah lebih dulu menguasai negeri Ginseng harus berjibaku dengan Jepang yang ingin mengambil alih Korea. Perang Cina dan Jepang ini diakhiri dengan dibuatnya Perjanjian Shimonoseki pada 17 April 1895. Pemberontakan Boxer. Kebencian terhadap kekuasaan dinasti Manchu memunculkan gerakan nasionalisme baru di Cina disebut dengan gerakan Boxer. Namun gerakan ini lambat laun berubah haluan menjadi anti terhadap negara barat setelah dibukul oleh Su Xi, seorang kaisar janda tua. Dengan adanya gerakan ini, para delegasi dari negara-negara barat yang ada di daerah Peking dikepung oleh para pengikut gerakan Boxer. Mereka kemudian membentuk sebuah pasukan atas ancaman pengepungan ini. Dengan protokol Peking, gerakan Boxer berakhir tahun 1901. Soal nomor 13. Akhir tahun 1956, Presiden Soekarno makin sering mengemukakan ketidakpuasannya terhadap sistem politik yang dianut RI dan ingin mengubur partai-partai. Sebuah konsepsi digagas Soekarno pada 21 Februari 1957 yang dikenal dengan nama konsepsi presiden. Salah satu isi pokok konsepsi tersebut adalah membentukan kabinet gotong royong. Maksud dari kabinet gotong royong adalah jawabannya D, kabinet yang didukung semua partai dengan memasukkan keempat partai pemenang pemilu yang dikenal dengan sebutan kabinet berkaki empat. Penjelasan. Kabinet gotong royong ada disebut dengan kabinet berkaki empat adalah usulan kabinet gotong royong yang dalamnya terdapat 4 perwakilan rakyat, yaitu PNI, Masyumi, PKI, dan NU. Kabinet berkaki empat ini sendiri merupakan bagian dari gagasan Presiden Soekarno yang disampaikan pada tanggal 21 Februari 1957. Soal nomor 14. Sarekat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota jika dibandingkan dengan Budi Utomo. Hal ini karena Sarekat Islam jawabannya C, lebih terbuka dalam menerima anggotanya, tidak terbatas bagi orang Jawa serta bersifat kerakyatan. Penjelasan soal nomor 14. Sarekat Islam. Sarekat Islam pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Namun tahun 1912, pimpinannya yang baru Haji Umar Said Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Tujuannya diantaranya untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya, mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo, sebagai bentuk perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra, mempersatukan para pedagang batik, memajukan sekolah-sekolah Islam, mengutamakan sosial dan ekonomi.
Soal nomor 15. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Tindakan ini merupakan realisasi dari janji Koiso. Tujuan pendiri lembaga tersebut adalah jawabannya D, untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Penjelasan soal nomor 15. Tujuan BPUPKI dibentuk adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara ringkas, tujuan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Demikianlah penjelasan soal TO yang ke-8. Sampai ketemu lagi di penjelasan TO yang ke-9. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Buya Hamka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.